yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, ku tak lagi sesat atas pengembara. Sejak Yesus di hatiku, dan segenap dosaku terhapus semua. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, ku bersumpah berharapan seketeku. Sejak Yesus di hatiku, tak lagi bimbang dalam perjalananku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Tengkyong membuka dengan doa. Mereka tunimikan emaya kure fesala fanan tunramakun tumangkalam haleluya. Siapa samaraka nakulusang hemakalang hemenikumare haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami.
Tuhan, Engkau baik. Sucikan kami dengan darah-Mu. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu ini. Tuhan, jadikan kami baru. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kepada kami untuk beribadat kepadamu di rumah ini. Engkau yang Tuhan, Engkau yang Raja. Terima kasih Yesus. Amin. Tadi baru 3 ayat berapa? 37. Kita baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. 1 Tesalonika 5 ayat 16-17. Satu Tesalonika 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ayat 17 sampai ini. Saudara, terus terang aja nih, kalau bersukacita itu cuma nasihat kita aja, bersukacita. Ada alasan gitu kita? Lalu tentu kita bilang ya tergantung apa dulu. Tapi ini di sini dikatakan tuh kayak orang yang sama sekali nggak kenal rundingan apa-apa. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu berarti terus loh. Jadi saudara nggak bisa bilang, ya saya sih biasanya bersukacita, cuman dalam hal ini saya nggak bisa bilang gitu loh. Senantiasa. Nah itu hebatnya nih Alkitab tuh ya, ialah bahwa dia pakai kata sesingkat-singkatnya, dia menyebutkan perkara-perkara yang sedalam-dalamnya. Bersukacita senantiasa. Saudara nggak punya alasan untuk tidak bersukacita. Nah bagaimana bisanya saudara bersukacita senantiasa? Kenapa tidak ada alasan? Kalau gini enggak, kalau gitu enggak. Kenapa? Kan mesti ada sebabnya. Alkitab itu ditulis tidak begitu saja. Memang betul. Misalnya saya tadi pagi-pagi di telepon, Bokso, baca coba Mazmur 92 ayat 11. Saya tahu dikatakan di sana itu kan tentang kepala banteng yang menjadi keselamatan kita. Saya bilang ya, ini nih tentang BDI aja, bener loh. Saya pikir dulunya cuma apa-apa, enggak, memang betul. Musuh-musuhnya Tuhan itu bisa dilawan, orang-orang jahat bisa dilawan kalau Tuhan memberikan kepada kita kepala banteng yang diurapi dengan minyak yang baru. Saudara, kebetulan? Enggak, saya rasa enggak kebetulan. Enggak ada ayat di Alkitab yang kebetulan. Saudara tahu kenapa kita bisa bersukacita senantiasa? Dulu saya enggak nyari ini.
Dulu saya pikir ini Alkitab kelebihan nih sukanya ya kalau ngomong ya. Sekarang saya dijelaskan ngerti. Bahwa senantiasa kita bisa bersuka cita. Kalau kita senantiasa pakai Tuhan. Kalau saudara percaya seperti yang Tuhan ajarkan saya. Dia ngajarkan tuh dari hari ke hari itu mulai dari logiknya kenapa kok bisa kita senantiasa bersuka cita. Kok tidak ada alasan, tidak ada kecuali. Saudara seringkali bikin kecuali kan? Ya saya sih biasanya bersuka cita, ini loh, ini orang ini. Nah, terus kita punya alasan untuk tidak bersuka cita kan? Saudara, bersuka cita senantiasa saya itu baru ngerti itu belakangan ini. Kalau saudara lihat semua itu pekerjaan Tuhan, semua, nggak ada yang nggak. Tentu saudara punya alasan untuk bersuka cita senantiasa. Ini anak angkat saya ini ketemu di pemilik bank di Jakarta. Jadi pemilik banknya ini nanya kenapa kok dia kok nggak lari ke luar negeri nih. Lantas anak saya bilang, saya tahu akan ada perang. Habis kok nggak lari? Saya tahu walaupun ada perang, Tuhan pimpin. Saudara pikir saudara bisa selamat kalau saudara melarikan diri? Kalau ada perang? Kalau perangnya itu datang di muka pintu ini? Saudara pikir? Kalau saudara tidak percaya seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Nah itu saya udah bilang dari dulu. Saya kalau ngajarin itu sangat sederhana. Bahwa saudara untuk tiap perkara berdoa, Tuhan bersihkan pikiran saya. Loh, saudara tahu? Kalau saudara jalan menurut pikiran saudara, saudara tidak akan bisa bersuka cita senantiasa. Saudara akan takut ini, takut itu, takut itu, takut itu, takut macam-macam. Dan menurut pikiran saudara itu tidak usah cari jauh-jauh. Selangkah aja. Saya mulai ngerti sekarang kok Tuhan nyuruh saya nyediakan umat yang suci di hadapan Dia. Suci itu bukannya suci, bawa kitab suci selalu, lantas umi-umi gitu. Bukan. Suci itu artinya yang hanya nurut Tuhan saja. Saudara tidak pakai pikiran saudara, saudara suci. Tahu kenapa? Ini kita baru ngalami itu, saya baru ngalami ngomong-ngomong terakhir itu. Kalau saya sekarang menyampaikan pada saudara firman menurut akal saya, menurut sentimen saya, menurut apa saja yang saya punya, percuma. Ya, hasilnya adalah takut tetap takut, bingung tetap bingung, bucai sama sekali. Tapi kalau saya tidak pakai pikiran saya, untuk tidak pakai pikiran, cuman ada satu, yaitu pakai firman Tuhan. Kalau saya ngomong tidak pakai pikiran saya ngomong pakai firman Tuhan, nama Tuhan, maka apapun jadi. Saudara, bedanya cuma itu. Saya yang make, yang jadi itu
pikiran saya atau saya yang make yang jadi firman Tuhan. Dan umat di akhir zaman ini adalah umat yang luar biasa. Itu tidak terdiri dari orang-orang yang belajar kebangunan rohani, belajar banyak tentang teologi dan macam-macam. Bukan. Umat di akhir zaman ini adalah umat yang bedanya dengan orang Kristen dari zaman kapan saja. Ialah bahwa yang dia ucapkan itu tidak pikirannya sendiri. Tapi yang Tuhan mau. Nah kalau saya sekarang nggak apa-apa, lantas Tuhan bilang, katakanlah ini, saya katakan ini. Saya ada di antara saudara seperti Tuhan Allah. Loh, itu bedanya itu loh. Ya saudara, jadi ini ngeri, udah cara-cara dulu tuh buang semua. Cara-cara jadi Kristen, sekolah minggu, ada burung kakinya 3, lantas macam-macam, itu buang semua. Ini adalah cara yang sangat berbahaya. Orang nggak bisa ngelawan saudara. Saudara tahu. Karena apa? Cuman karena itu saja. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan saya cuma nurut dia. Nah, buktinya kalau saya nurut dia. Dalam segala hal, sukacita. Kenapa? Lo tahu dalam segala hal bahwa itu Tuhan ada dengan saya. Dan saya mesti menang. Ya, sukacita kan. Bedanya itu bukannya saudara belajar untuk jalan dengan Tuhan. Saudara belajar untuk nanya Tuhan. Bukan. Bedanya itu karena itu. Suci, nurut Tuhan atau tidak. Tidak nurut Tuhan, omong kosong. Omong kosong. Tapi kalau saudara nurut Tuhan, sukacita. Saudara kan kayak Kristen-Kristen dulu aja. Ya, haleluya, puji Tuhan, nurut Tuhan, tapi sakut juga. Enggak. Saudara, justru itulah Tuhan bisa minta kepada kita senantiasa. Apakah saudara senantiasa bersuka cita? Bikin coba kalau bisa. Bikin kalau bisa. Senang. Enggak senang. Saudara mesti pindah dari kuasa gelap kepada kerajaan anaknya. Itu sebabnya kalau ada orang tanya sama saya, mau les ini, les itu, saya bilang, tadi kamu duduk di persekutuan ini. Firman Tuhan bilang, jelaskan tidak takut. Kamu bilang sama saya takut. Jadi percuma kan? Percuma juga les macam-macam. Les ini dulu. Sadar dulu bahwa saudara dan saya ini ada di dalam tangan Tuhan. Susah, saya tahu susah. Karena saudara punya kebiasaan Kristen dulu. Selalu itu yang balik. Di tahun-tahun akhir ini saya ngebleng saudara untuk satu perkara saudara nggak percaya. Saudara kira, itu kan boksu. Ini untuk kita nih. Saudara boleh lihat sekarang itu Alkitab itu ya. Saudara bisa baca jelas sebetulnya rahasianya itu sudah
diberitakan dari dulu. Cuman kita nggak ngerti aja, bacanya itu lain. Ya senantiasa, ya. Ya saudara, ini tidak punya kesalahan. Firman Tuhan juga tidak. Tuhan juga tidak. Sadar itu? Saya mulai ngerti sekarang kenapa di Kisah Rasul-Rasul kalau firman Tuhan diberitakan tuh sampai nangis. Ribuan orang nangis, kenapa? Karena mereka tidak terpengaruh doktrin-doktrin Kristen yang modern itu. Mereka tahu itu Allah serius ngomong sama saya. Nanti habis persekutuan ini, Allah tuh ngomong sama saudara atau boksu ngomong sama saudara? Boksu. Saudara, nah itu salahnya. Allah ngomong apa sama saudara? Saudara, kalau dia ngomong mesti jadi. Kalau boksu ngomong tidak jadi. Saudara tahu, kita ini sedang disiapkan, dilengkapkan. Saudara ngerti kenapa waktu yang lalu saya tutup persekutuan ini? Bukan karena disuruh nutup. Persekutuan tidak pernah ada yang bisa nyuruh. Yang berani membiarkan disuruh itu telah berbuat seperti Yudas Iskariot berbuat. Berani menyerahkan Tuhannya. Nah itu nggak bisa disalahkan karena kita punya kebiasaan gitu. Saudara tahu. Percaya kepada Tuhan itu tidak semurah yang saudara pikir. Saudara pikir kan murah. Ah, ini lagi ada tamu. Sekarang nggak ada dulu ya, nanti minggu depan. Saudara tahu, tidak begitu. Dan kalau hari ini dibuka, bukan karena boleh dibuka. Tuhan suruh buka. Tuhan punya alasan. Dan saudara datang hari ini bukan karena saudara ceng buka kembali. Karena Tuhan yang mau ngomong. Tahu? Saudara, kita akan mulai. Saya tidak akan buka semua persekutuan yang pernah ditutup, enggak. Tanya aja, saya tanya. Benar mau buka? Kalau nanti ada orang gede-gede datang ngancam, awas lu berani buka, gua bunuh lu. Nggak takut? Saudara tahu. Kalau bilang takut sih nggak usah buka. Kita butuh tempat-tempat di mana Tuhan suci disembah. Nanti saudara pulang, saudara harus jawab semua yang saudara dengar. Dan kalau saudara sekarang ngelamun, saudara tidak akan bisa jawab apa-apa. Ini persiapan, tahu nggak? Persiapan untuk menghadapi perang. Dan saudara disiapkan. Saudara, ini bukan persiapan untuk pemilu, untuk apa? Saudara dan saya punya bagian. Di dalam Yesaya 5 ayat 9. Yesaya 5 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi begini.
Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Saudara, lihat aja. Perkara-perkara yang akan jadi itu kita nggak bisa hitung-hitung dulu. Rumah-rumah, gedung-gedung akan kosong. Nggak ada penghuninya. Kenapa? Ada urusan dengan Tuhan. Saudara, rumah saudara. Nah, saya tuh ngalami bener rumah tuh ada urusan dengan Tuhan. Saya telah mencoba beberapa waktu yang lalu untuk menutup rumah saya. Saya mau jual. Saya mau pindah ke sebelahnya anak bungsu saya. Dia sayang sekali sama saya. Dan rumahnya sebelahnya itu kosong dari dulu. Itu bisa dibeli 140 juta cuma. Saudara, saya udah siap. Lantas Tuhan tunjukin saya. Saya itu seperti rumput. Dicabut bisa. Tapi kalau saya dicabut, anak-anak akarnya itu sebanyak-banyaknya. Dan itu berarti mati semua. Saudara, lantas saya ngerti. Tuhan ngajarin itu. Kali ini tidak cuma ngajarin, saudara, kalau diajarin Tuhan sukanya lupa kan. Saya juga. Sebab bujukan, kesusahan dan macam-macam itu membuat saya bisa lupa. Saudara, tetap susah. Tetap saya kepingin berhenti. Lantas Tuhan buat lain, ngajarin saya lain. Saya sendirian di rumah. Waktu itu sendirian sama sekali. Saya merasa sakit. Sakitnya sakit maut. Saya tahu. Kaki-kaki saya, tangan-tangan saya dingin seperti es. Dan saya tidak punya kekuatan untuk menolak. Selimut sudah nyelimuti saya. Tidak bisa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Makin dingin. Saya tak percuma teriak kok nggak ada orang. Saudara. Dan dinginnya itu makin. Dan saya rasakan. Ini mati nih. Dan saya tidak bisa, tidak berdaya berbuat apa-apa. Ibaratnya itu ngambil selimut, tarik gitu aja nggak bisa. Udah terus. Dan akhirnya saya ngalami, saya itu hilang. Saya nggak bisa bilang saya mati atau enggak, tapi hilang. Saya nggak punya perasaan apa-apa. Sudah tidak kerasa lagi dingin, nggak panas, nggak, tidak kerasa apa-apa. Ada aja nggak kerasa. Itu cuman saya bisa ceritakan tuh gitu aja. Udah. Jadi saya pikir ya ini pikiran saya nih ya. Ya mestinya itu mati itu nggak ada sayanya itu nggak ada. Rasa dingin juga enggak, rasa